Dengar. Oke, kita mulai ya. Oke. Gelap. Salam. Ini gelap nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Soalnya lagi di luar katanya kan. Kita mulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan mengerjakan tugas mata kuliah psikologi, yaitu melakukan podcast yang bertemakan pendidikan di masa pandemi. Saya Putri Nimi Usti yang akan memandu podcast kita pada malam hari ini yang ditemani oleh rekan atau anggota kelompok saya. Ada enaknya kita kenalan dulu ya. Kenalan dari Rangga dulu lah. Oke, dari Kak Rangga, perkenalkan dirinya. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai pendidikan di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, Waalaikumsalam. agak apa ya, ini kan obrolan santai. Jadi saya sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Rangga Prayoga. Saya itu tinggal di Siak Serindrapura. Terus saya kuliah di Universitas Abdurrahman, jurusan farmasi, S1 farmasi angkatan 2020. Baik, terima kasih. Oke, dilanjutkan. Siapa? Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Melati Soleha. Saya tinggal di Rokan Hulu. Saya kuliah di Universitas Abdurrahman, jurusan farmasi. Terakhir Kak Ulan, boleh diperkenalkan diri. Halo. Ya, Ya, hai. halo. Perkenalkan, nama saya Ulan Octavia. Tinggal di Pangkalan Kerinci. Saya sama kayak kakak yang lainnya, kuliah di Universitas Abdurrahman, jurusan farmasi. Terima kasih. Oke, selamat malam ya untuk rekan atau anggota saya pada malam hari ini untuk melakukan podcast kelompok kita. Perkenalkan dulu, saya sebagai pemandu podcast pada malam hari ini Putri Nim Usti, Prodi S1 Farmasi asal dari Pekanbaru. Untuk kita ngobrol-ngobrol santai nih, tema kita kan pendidikan di masa pandemi nih kan Kak. Pendapat kakak-kakak nih untuk siapa lah dulu ya, satu-satu lah ya. Untuk Kak Nurul deh. Menurut kakak, pembelajaran online pandemi ini gimana sih? Kalau menurut saya, pembelajaran online agak susah ya, karena semuanya kan serba online, terus tatap mukanya juga kurang. Terus pengetahuan kita tentang, apalagi tentang farmasi ya kan, tentang obat-obatan. Kalau misalkan online itu penjelasan dari dosen itu agak kurang sampai gitu ke kita. Sedangkan kalau misalkan kalau kita offline kan kita bisa langsung bertanya kepada dosen apa yang sudah kita paham. Betul banget tuh Kak. Ya, terima kasih kepada Kak Nurul. Pendapat dari Kak Rangga atau Kak Ulan, siapa dulu atau Kak Rangga terlebih dahulu? Kalau menurut pendapat dari saya, sangat tidak offline, tidak kompetitif gitu kalau misalnya kuliahnya secara online. Karena gimana ya, kebanyakan kalau kita belajar secara online tuh, mahasiswa tuh kadang nggak fokus gitu, dia tertidur kadang atau nggak ada kesibukan yang lainnya gitu. Jadi kalau menurut saya online itu tidak itulah efektif kalau dilakukan. Oh, itu. Kalau menurut Kak Ulan gimana nih Kak pendapat Kakak tentang pembelajaran kita saat ini online pandemi?
Kalau menurut aku sama ya kayak Kak Nurul sama Kak Rangga. Terus apalagi kita kan farmasi ini ada praktikum-praktikumnya ya. Jadi kalau kita praktikum online ini kan cukup susah ya. Jadi kurang efektif juga menurut saya. Betul banget tuh Kak. Boleh saya tambahkan, kalau menurut saya juga, soalnya kita kan dari angkatan 2020 yang mana corona itu baru bermunculan ya kan Kak. Kalau menurut Iya, saya, benar. iya kurang efektif. Kita yang biasanya pembelajaran tatap muka sama teman-teman, sama guru kita. eh, Pas kita jadi maba, kita harus beradaptasi yang mana pembelajaran daring gitu. Gitu sih Kak. Oke. Untuk teman-teman yang bergabung nih, ada pertanyaan nggak untuk kita yang di sini? Silahkan berkomentar. Ini kakak-kakaknya bersedia nih untuk menjawab Silakan. gitu kan. Ya kan Kak Nurul? Iya, Kak. Iya. Silakan, siapa yang bertanya? Silahkan yang bertanya. Selagi menunggu yang teman-teman yang lain ingin bertanya, gimana nih aktivitas setelah Lebaran? Gimana Kak Rangga? Apa Agak susah karena kan di setiap titik itu masih ada penyekatan gitu kan, pos-pos penyekatan. Jadi orang tua kan udah lumayan tua gitu. Jadi kan kalau vaksin kan nggak bisa gitu. Jadi ya nggak liburan, nggak ada jumpa saudara, paling di kampung aja di Siak. ya gitulah, kita harus menikmati liburan di tengah pandemi. Tapi sekarang udah agak longgar lah ya. Masih bisa orang bolak-balik dari Riau ke Sumbar. Ya teman-teman yang udah Nggak masuk seketat dulu silahkan lah ya. bertanya. Iya, nggak seketat dulu. Dulu ya gimana ya? Kak Ulan gimana nih lebarannya? Kes- Kayaknya jaringan Kak Ulan kurang bagus deh. iya kan, soalnya mutar. Kalau Kak Nurul gimana nih kegiatannya setelah lebaran? Udah produk? Di di Hulu tuh udah nggak ada penyekatan-penyekatan kayak gitu. Jadi udah gampang keluar masuk sih sebenarnya di sini. Iya sih. Makanya Lebaran ke berapa ya kemarin? Baru pergi jalan-jalan. Tapi Iya. dekat-dekat sini aja gitu. Ya jadilah ya healing kita setelah 2 tahun susah keluar gitu. Sepertinya Kak Ulan ada kendala jaringan, jadi buat yang ingin bertanya silahkan. Aduh, Ngomong Kak Putri, gimana liburannya? alhamdulillah kemarin karena pandemi udah agak longgar ya. Jadi bisalah kita healing ke Sumbar. Sebentar aja. Ya. Kemarin Lebarannya di Sumbar ya Kak? Ya nih Kak, sesekali balik kampung. Ini yang bergabung silahkan bertanya. Yang mana tema kita pada malam hari ini yaitu pendidikan di masa pandemi. Apa nih? Itu ada yang bertanya Kak. Oh, boleh Kak Nurul. This is Nurul. Izin bertanya Kak, boleh silahkan. Mau bertanya sama Kak Nurul Maratis, Kak Rangga, ini Kak Ulan kebetulan sinyalnya atau jaringannya mungkin karena lagi di luar, jadi terkeluar sebentar. Silahkan Kak Nurul. Ya Kak Disi Nurul.
Hmm, gimana Kak kabarnya? Halo, maaf ya tadi jaringannya. Oh iya, kan selamat bergabung lagi kembali. Sambil menunggu yang bertanya nih Kak, yang tadi kan udah kita bertanya tentang pembelajaran online di masa pandemi, efektif atau tidak efektifnya. Kalau ingin bertanya nih, kan kita online. Jadi untuk menambah pertemanan, gimana tuh Kak pertemanan di masa pandemi gini, kita kan jarang masuk kampus. Jadi untuk melakukan sosialisasi sama kawan otomatis kurang. Jadi gimana tuh Kak menurut Kakak cara berteman di masa pandemi gitu? Boleh dijawab Kak Rangga atau Kak Rangga dulu boleh? Menjalin teman di saat pandemi ya. Kita online jarang ketemu, masuk tuh jarang kan, jadi gimana cara beradaptasi kita pada teman gitu. Ya mungkin karena lagi COVID, terus jarak juga kan. Ya yang pastinya itu melalui itu media gitu. Betul banget tuh Kak. Karena kan kalau misalnya kita jumpa langsung ke tempatnya kan nggak mungkin. Karena kan kejauhan gitu. Yang satu kejauhan itu karena jarak, terus juga kita nggak tahu apakah COVID ini sudah benar-benar hilang atau masih ada gitu. Jadi kita harus apa namanya itu bentar nih Kak Ulan mau masuk. Terus ya. Kak Ulan sepertinya jaringan. Jadi kita emang harus memanfaatkan media sosial yang ada. Karena sekarang kan media sosial udah cukup berkembang. Mungkin lebih berkembang lagi, akan berkembang lagi sepertinya. Ini ada yang bertanya dari underscore this is Nurul. Izin bertanya Kak, apakah ada standar layanan pendidikan daring yang berbayar? Nah, boleh dijawab. Siapa nih yang jawab, Kak Nurul? Kak Nurul Marat. Saya jawab ya Kak. Silahkan Kak Nurul. Tadi pertanyaannya itu apakah ada standar layanan pendidikan daring berbayar? Tentu saja tidak ada Kak standar yang diberikan, namun Kemendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020 yang dapat digunakan sebagai acuan sekolah untuk pendidikan daring. Sedangkan untuk pendidikan berbayar dilakukan sesuai kebutuhan dan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku. Tapi selain itu juga kita juga dapat dapat kuota gratis juga ya kan sama belajar daring nih. Tapi kalau untuk sekarang mungkin kuota gratis sudah ditiadakan sama Kemendikbud. Untuk ajaran tahun selanjutnya kita akan offline lagi. Semoga saja kita bisa offline untuk selanjutnya. Gimana Kak Nurul? Itu jawaban dari Kak Nurul Maratis untuk underscore this is Nurul. Untuk yang bertanya silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ya. Oh iya nih untuk Kak Ulan tadi, Kak Ulan masih jaringannya ya? Masih muter-muter tuh. Iya masih mutar-mutar sepertinya. Kak Ulan juga masih kurang bagus.
tema kita kan pendidikan di masa pandemi. Tadi untuk Kak Rangga udah ngasih tahu kan cara berteman atau bersosialisasi di tengah pandemi ini, ya ada batas, ada jaraknya gitu kan. Saya mau tambahin sedikit ya kan Kak. Di masa pandemi ini kita kurangnya bersosialisasi kita tuh kurang karena kita jarang tatap muka bersama teman di kampus, terutama di dalam kelas ya kan Kak. Jadi kalau menurut saya ya Kak, kita tuh harus memperbanyak organisasi di dalam kampus. Itu salah satu untuk menambah relasi atau pertemanan kita gitu Kak. Gimana Kak? Betul nggak Kak? Ini yang bertanya nih kemana nih? Boleh lah. Sambil menunggu yang bertanya nih Kak. Pertanyaan dari Kak Putri _ Aisyah 20. Ini sepertinya Kak Rangga jaringannya ya kan Kak? Jaringan Kak Rangga kayaknya kurang bagus juga. Ini izin bertanya Kak Putri _ Aisyah 20. Izin bertanya Kakak, apa efek negatif belajar jarak jauh berkepanjangan selama pandemi COVID-19? Mohon ditunggu sebentar. Kita tunggu salah satu anggota kita masuk terlebih dahulu ya. Ini apa ada yang ingin mau menjawab dari Kak Putri Aisyah? Sepertinya tinggal Kak Nurul lagi nih. Kak Nurul. Bentar ya Kak. Kita tunggu anggota yang lainnya masuk ya. Kayaknya jaringannya pada nggak bagus semua ya Kak. Iya, ini Kak Ulan kayaknya juga. Ini udah lagi ada yang bertanya Kak Putri Aisyah. Kita nunggu Kak Rangga terlebih dahulu. Podcast pendidikan pandemi. Tinggal kita. Izin menjawab boleh Kak? Hah? Izin menjawab boleh ya? Boleh. Silakan Kak Nurul, ini untuk Kak Putri tadi ya, Kak Putri _ Aisyah 20 yang bertanya. Nih Kak. Kak. Ya ini nih. Apakah efek negatif belajar jarak jauh berkepanjangan selama pandemi? Efek negatif yang pertama yaitu banyak anak didik tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik. Salah satu faktor dari poin ini adalah dikarenakan anak didik belum terbiasa mengikuti pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom. Di sisi lain, kesuksesan sangat ditentukan oleh dukungan orang tua terhadap anaknya. Namun karena lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anak yang harus belajar di tengah kedaruratan, menyebabkan dampak negatif seperti anak bermalas-malasan dan enggan mengerjakan tugas dari guru yang tidak terhindarkan. Betul banget. Faktor negatif yang kedua yaitu keterbatasan sarana pendidikan selain faktor kemalasan. Masalah teknis lain yang menyebabkan anak kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh adalah bantuan kuota pulsa yang diberikan Kemendikbud dianggap belum maksimal penutup permasalahan. Hal ini disebabkan karena banyak anak didik di daerah terluar dan tertinggal yang tidak memiliki handphone, susah sinyal untuk internet, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hubungan anak didik dan guru
teman lainnya, yaitu hubungan batin antara anak didik dengan guru menjadi dingin karena mereka tidak pernah saling sapa dan bertatap muka secara langsung selama 1 tahun. Bahkan kita ini udah masuk 2 tahun ya Kak, kayak Betul gini. banget. Yang keempat itu angka putus sekolah juga berdampak pada saat masa pandemi ini. Yang kelima yaitu penurunan kesehatan mental dan psikis anak. Dampak negatif pembelajaran daring berkepanjangan selanjutnya adalah penurunan kesehatan mental dan psikis anak. Ini udah itu aja Kak. Betul banget tuh Kak. Nih saya ingin menambahkan ya. Tadi pertanyaan dari Kak Putri _Aisyah 20, efek negatif belajar jarak jauh yang berkepanjangan. Ini salah satunya dampak negatifnya tuh yaitu yang kakak bilang tadi ya, keterbatasan kuota internet, apalagi kalau anak SD ya kan Kak. Nah itu tuh kuota internet dan fasilitas penunjang belajar darinya kalau dia di daerah agak kurang gitu. Jadi harus lebih diperhatikan lagi gitu kan Kak. Kini Kak Ulan udah bergabung? Sudah. Sudah. Apakah ya ada yang ingin bertanya lagi untuk penonton kita pada malam hari ini yang ada? Kak Servi Safira nih, boleh nih, mana tahu ingin bertanya. Atau Kak Ulan mau menambahkan nih yang efek negatif belajar jarak jauh selama pandemi. Selama pandemi ada Efek negatif. Sepertinya jaringan Kak Ulan Octavian. Untuk penonton kita pada malam hari ini, mungkin jaringan kakak-kakaknya lagi bermasalah. Mohon ditunggu sekejap. Nih, ada pertanyaan dari Kak Servi Safira. Mungkin durasi kita tinggal 10 menit lagi ya kan Kak? Kak Nurul juga jaringannya bermasalah. Mohon maaf. Aduh, gimana ini jaringan? Untuk yang menonton di podcast kita pada malam hari ini, kita menunggu anggota atau rekan-rekan yang lainnya untuk bergabung dikarenakan kondisi jaringan agak buruk. Gimana Kak Nurul? Apakah udah dengar suara saya? Dengar Kak. Tapi di sini masih loading nih. Iya Kak. Iya. Dengar suara saya Kak? Masih mutar. Seperti kita 10 menit lagi ya Kak? Iya Kak.
Eh, ini ada Saya nih pertanyaan dari Kak. Nih, Kak Rangga mau bergabung kembali di dalam podcast kita pada malam hari ini. Jaringan. Salah arah dong. Selamat Halo, bergabung Assalamualaikum. Kak Rangga. Ini untuk Maaf ya, Mm-mm. tadi jaringan. Maaf ya, tadi jaringan. Oke, nggak ya masalah Kak Rangga. Mau beritahu durasi kita tinggal 10 menit lagi. Kita tutup, kita mengakhiri podcast kita jam 20.50 nih Kak. Jadi untuk yang menonton silahkan bertanya untuk anggota-anggota untuk kepada kami gitu. Ini ada nih Kak pertanyaan dari Servi Safira. Nah, izin bertanya Kak, tips belajar online yang efektif dan efisien di masa pandemi. Apa ada yang ingin menjawab? Soalnya Kak Ulan nih kayak sepertinya masih terkendala jaringan. Kak Rangga apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Nih, dari Kak Servi Safira. Tips belajar online yang efektif dan efisien di masa pandemi. Gimana nih Kak? Belajar online. Yang pertama, kita harus fokus dengan pembelajaran yang diberikan oleh dosen atau gurunya. Nah, yang kedua, kita harus menyiapkan alat-alat tulis seperti buku, pensil. Kita harus bersungguh-sungguh gitu. Karena kan kita ingin menuntut ilmu. Tuh. Dan tipsnya yaitu tadi kita harus bersungguh-sungguh lah pokoknya. Karena itu ilmu yang nggak mungkin didapat di luar gitu. Karena ilmu itu nggak sembarang dikasih gitu kan, ilmu itu mahal gitu. Betul Mungkin banget. itu aja jawabannya. Saya mau menambahkan, tunggu loh ini Kak Nurul masih jaringan ya. Kak Nurul boleh keluar dulu baru masuk kembali. Oke. Mohon tunggu sebentar ya Kak Rangga. Ya, Saya ingin menambahkan nih yang tadi, yang pertanyaan dari Kak Servi. Nih, Kak Okta. Yang tadi Kak Servi bertanya tips belajar online yang efektif dan efisien di masa pandemi. Nah, itu tuh biar belajar online kita efektif, pertama kita harus menyiapkan ruangan khusus untuk belajar online. Ruangan belajar online sudah tersambung yang mana kita tuh harus kayak online gini kan Kak, kadang ada gangguan dari adik kita, dari mungkin mama kita memanggil, jadi kita harus menyiapkan ruangan belajar online. Nah, lalu yang kedua, buat jadwal belajar online yang konsisten. Jadi kita walaupun belajar biar efektif, tips belajar online kita di masa pandemi ini kita harus kalau bisa bangunnya tuh di pagi hari biar pembelajaran yang kita lakukan di pagi hari bersama dosen atau guru-guru kita dapat tercerna dan masuk gitu ya kan Kak. Ini masih jaringan ya Kak? iya masih loading jaringannya. Nanti kalau udah bergabung semuanya kita tutup aja lagi gimana Kak? Kalau waktunya nggak cukup ya mau gimana lagi gitu. Ya kan? Ini tunggu Kak Nurul masuk. Soalnya durasi. Terus sebentar ya Kak Rangga dan Kak Ulan sepertinya juga jaringan. Nih.
Untuk penutupnya nih Kak, yang tadi kan udah tips belajar online yang efektif. Kita untuk ada yang mungkin ada yang ingin bertanya lagi nih. Oh, sepertinya tidak ada ya. Sebentar. Yang tadi kan dari Kak Rangga nih, tips dari saya juga udah. Coba Kak Nurul tips belajar online yang efektif di masa pandemi. Kalau menurut saya, tips belajar online yang efektif dan efisien di masa pandemi yaitu pastikan internetnya stabil, cari yang jaringannya tuh bagus, terus selesai belajar online, buatlah ringkasan evaluasi belajar tentang materi yang diberikan oleh dosen. Udah itu aja, Kak. Mungkin itulah penutupan kita ya. Penutupannya, jawabannya itu tips pendidikan, tips belajar online gitu kan di masa pandemi. Mungkin itu aja ya Kak podcast kita pada malam hari ini. Apa ada tambahan untuk kakak-kakaknya untuk yang lagi menonton ini? Mana tahu ingin memberikan tips yang lain agar nilai semakin naik atau tadi sepertinya udah semua ya Kak. Oh ya, tadi minta maaf ya karena terkeluar jaringan. Oke Kak, jaringannya. Iya, Mungkin jaringannya agak kita susah. sudah kita tutup lagi Kak, biar 3 menit lagi. Oke, karena anggota atau rekan kita banyak yang terkendala jaringan dan pertanyaan sudah kita jawab semuanya, yaitu dari Kak Safira, dari Kak Putri Aisyah, dan Isnurul. Dan tadi udah kita kasih tips bagaimana online di masa pandemi dan efektif nggak sih pembelajaran pandemi pada saat pandemi ini udah kita jelasin di podcast kita pada malam hari ini. Saya Putri Ning Usti mewakili teman-teman anggota kelompok saya, yaitu ingin mengakhiri podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Kak Rangga, Kak Nurul udah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Ya, Kak. Sepertinya masih jaringan lagi ya, Kak. Masih muter. Oke, kita tutup ya, Kak. Selamat beraktivitas kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup ya.